Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti biasanya melanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa radhah. Beliau berkata, walladzi yanbaghi lil muridi an la ya'kula illa an faqah wa la yanam illa an ghalabah wa la yatakallam illa fi hajah wa la yukhalita ahadan minal khalqi illa in kana lahu fi mukhalatatihi faidah. Beliau memberi 4 kunci bagi manusia yang ingin menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang ingin mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ada 4 kata beliau. Yang pertama, yambaghi lil murid an la ya'kula illa an faqah. Dia orang yang mencari keridhaan Allah, yang mencari kedudukan mulia di sisi Allah, pertama harus la ya'kul, tidak makan illa an faqah, kecuali kalau memang betul lapar. Tidak makan kecuali betul-betul lapar. Wala yanama illa an ghalabah. Yang kedua, tidak tidur kecuali betul-betul ngantuk. Artinya kalau dia tidak tidur bakal ketiduran di tempat. Betul-betul ngantuk. Yang ketiga, wala yatakallama illa fi hajah. Tidak ngomong, tidak ngucap kecuali kalau ada keperluan saja. Kalau tidak ada keperluan, digunakan untuk yang bernilai pahala. Yang terakhir, yang keempat, wala yukhalita ahadan minal khalqi, tidak kumpul dengan manusia illa kecuali in kanat lahu fi mukhalatatihi faedah, kecuali jika manusia tersebut kalau kita kumpuli kita mendapatkan faedah, artinya mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau oleh apa-apa, kumpul sama fulan bapak ini misalnya, tidak oleh apa-apa, pahala tidak oleh, dosa tidak oleh. Nah ini lebih baik dikurangi gitu. Kumpul-kumpul seperti itu. Cari kumpulan yang di situ ada pahala. Cari orang-orang yang di situ kita mendapatkan ilmu. Ini 4 kunci dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad bagi orang-orang yang ingin memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang mulia. Jadi yang pertama, wis luwe mangan gitu. Bukan seperti kita ini ya. Wis mangan di oma mari ngono hadir tahlil mangan maneh. Ya kadang-kadang sebelahnya ndak entek dientekno. Ya eman mubazir. Mubadir kayak alasan ya. Akhirnya perut ini terisi terus. Ya selalu penuh perutnya. Ada satu kisah di dalam kitab-kitab sejarah. Walaupun kisah ini dipertanyakan oleh sebagian ulama, tapi juga disebutkan oleh sebagian ulama bahwa suatu saat Muqawqis ini raja ya. Ada seorang raja mengirim tabib, dokter, dikirim ke Madinah untuk menangani orang-orang yang sakit. Ya baik mungkin Nabi Muhammad sakit, keluarganya atau para sahabatnya atau orang-orang di Madinah ada yang sakit, itu mungkin dia bisa membantu pengobatan. Dikirim dari negeri yang jauh ini. Dikirim tabib, ya tabib.
dokter. Nah, dokter ini di negerinya ini sibuk, pasiennya itu keluar masuk. Tapi ternyata ketika masuk kota Madinah, akeh nganggure. Yang masuk itu mungkin sehari satu, kadang ndak ono, sepi. Ini tidak seperti pekerjaan saya di sana rame, di sini sepi. Akhirnya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini Madinah ini kok tidak ada orang yang sakit ya, dan sing loro. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada tabib ini, dokter ini, nahnu qaumun, kami adalah sekelompok manusia, satu kaum. La na'kulu hatta naju, kita tidak makan kecuali betul-betul lapar. Wa idza akalna, dan kalau kita sudah makan, tengah-tengah makan, la nashba, perut kita tidak pernah kita penuh-penuhi, tidak pernah, secukupnya makan. Kok luwe makan, sak cukupe. Artinya ini adalah resep daripada Nabi Muhammad SAW bagi manusia, ya, utamanya umatnya, kalau ingin hidup sehat. Kalau ingin sehat, ya jangan banyak kenyang. Karena sebagian penyakit-penyakit yang timbul itu ya karena makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Jadi Nabi dan para sahabat itu makan kalau lapar. Kalau tengah-tengah makan itu tidak di KPKB, enggak. Tapi begitu merasa kenyang berhenti daripada makannya. Jadi ini dokter yang makan ya dan sing loro dek gini ya. Akhirnya nganggur, mulai akhirnya dokter balik mana ya ke negerinya. Kenapa? Tidak ada orang sejarang orang yang sakit di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehidupan dahulu itu baik kehidupannya Nabi, keluarganya Nabi, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang soleh itu pikirannya itu memang bukan diarahkan kepada makanan, bukan. Ya, atau menyiapkan makan, menu makan hari ini apa, besok apa, enggak ada seperti itu. Jadi makan itu hanya keperluan saja. Wis pokoknya wareg apa wae sing mlebu, yang penting kenyang sudah. Setelah itu untuk yang lain, untuk dakwah, untuk ibadah, ya menambah amal-amal soleh. Jadi tidak ada istilah israf itu berlebihan ketika makan, itu tidak ada mereka. Jadi secukupnya gitu, kalau makan itu secukupnya. Loh, berarti di zamannya Rasulullah itu tidak ada orang yang kekenyangan, ya ada, tapi tidak seperti kita ini sering gitu ya. Ya ada kejadian-kejadian sahabat-sahabat itu kekenyangan ada, sebagaimana dikisahkan dalam Sahih al-Bukhari, kitab hadis daripada Imam al-Bukhari, bahwa pernah Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk memanggil beberapa sahabat. Ya, ketika itu Abu Hurairah ini kan orang yang tinggal di masjid, tidak punya rumah. Jadi kadang-kadang seharian itu tidak mangan. Tidak mangan, ngenteni undangan wis. Bae sing ngundang nang omahe ngejak mangan begitu ya. Kadang-kadang pura-pura takok begitu. Berhenti di jalan nunggu. Ono Sayyidina Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, saya mau tanya tentang ini, tentang itu." Padahal tujuannya bukan itu, pengen dijak nang omahe, dijak mangan gitu. Cuman Sayyidina Abu Bakar enggak paham. Akhirnya dijawab, mari ngono ditinggal. Ya, jadi jeratine Abu loh. Asli ini tidak takok, asli ini kepingin dijak mangan, diundang mangan. Sayyidina Umar lewat, dihadang. Tanya kepada Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar ya tidak ngerti pisan, ya tidak diundang mangan. Sampai datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dari jauh wis ngerti. Ya, Abu Hurairah, sudah berapa lama kamu tidak makan? Langsung. Ya Rasulullah, saya begini, ayo ikut ke rumah. Diajak ke rumah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di rumah Nabi sendiri itu tidak ada makanan.
hanya ada wadah isinya susu. Lek ndelok wadahe, ya itu cukup untuk Nabi dan Abu Hurairah saja, karena tidak terlalu besar. Jero atine Abu Hurairah, oh iki dibagi loro, alhamdulillah iki ya wareg lumayan. Tapi ternyata Nabi memerintahkan untuk manggil beberapa sahabat yang ada di masjid. Ente panggil itu teman-temannya ente yang ada di masjid, jangan seakan nih ono sing durung mangan begini. Abu Hurairah bingung ya. Iki susu mek didik. Diombe wong 10 20 entek aku ndak oleh apa-apa. Tapi Nabi yang memerintahkan. Akhirnya dipanggil. Abu Hurairah disuruh ngasih kepada mereka dulu. Abu Hurairah ndak ngombe. Dideloki ya ndonga ngono ya Abu, mudah-mudahan ada entek iki. Minum. Gantian 1 2 terus sahabat-sahabat itu minum semua. Sampai sudah minum semuanya, katanya Nabi, Abu Hurairah, tinggal saya dengan kamu ini. Iya ya Rasulullah. Nanti lihat Nabi Muhammad SAW didahulukan Abu Hurairah dulu. Beliau nak minum. Kamu dulu minum. Katanya Nabi, mana? Ngombe mana? Lagi ya Rasulullah, minum lagi. Lagi katanya, minum lagi. Katanya Nabi lagi. Katanya Abu Hurairah, ya Rasulullah, kalau saya minum lagi yang di dalam perut ini keluar, muntah. Karena air susu itu sudah ada di kerongkongannya, tenggorokannya, saking penuhnya. Katanya Nabi, wis, sudah kenyang betul. Iya Rasulullah, wis mentok iki ya. Enggak bisa ditambahi mana. Maka diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang pemimpin yang sejati itu memang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena keinginan pribadinya itu dihilangkan. Lebih mementingkan para sahabatnya dulu. Yang penting sahabatnya dulu kenyang. Baru nanti kalau ada sisa saya. Yang kedua, hadis ini menggambarkan bahwa sahabat itu kadang-kadang kewareken begitu. Seperti Abu Hurairah minum susu ini sampai mau muntah begitu. Tapi kenyangnya para sahabat ini jarang. Biasanya mereka itu kalau tidak kelaparan atau mereka sengaja puasa atau makan, kalau sudah merasa kenyang berhenti begitu. Itu umumnya. Kewareken itu jarang ada. Ya, mungkin sekali 2 kali terjadi begitu dari sahabat itu. Nah, dan ini kisah yang kita bawakan barusan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab hadisnya. Nah, itu yang pertama, tidak makan kecuali betul-betul lapar. Yang kedua, tidak tidur kecuali ya keseliep gitu, ngantuk betul sudah, keturun. Ini kita saksikan beberapa orang itu seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka itu para masyayikh itu, para guru-guru itu persiapan tidur itu hampir tidak terlihat. Jadi turune ku wis pokoke sak tepake gitu. Maca Quran ku keturun begitu, miring, mari ngono tangi maneh, maca maneh begitu. Jadi bukan seperti kita bantale disiapno, guling, ya selimut, iki kipas angin, bukan seperti itu. Orang-orang pilihan ini, orang-orang soleh itu. Ya, hidupnya mereka itu ketiduran tidurnya. Jadi tidak ditepakno turun itu. Guk maca wirid, nyekel tasbih turu nanti sebentar. Mari ngono tangi, wudu, sholat apa gitu. Ya kalau kita kan enggak ya, dicepakno kabeh turu cepakno gitu. Kalau mereka itu jarang nyiapkan persiapan tidur itu jarang. Jadi tidurnya itu kadang-kadang di kendaraan, kadang-kadang di kursi keturun. Karena tujuan mereka itu bukan untuk tidur di dunia ini memang. Jadi ya karena mungkin sifat manusianya ya keturun itu ya karena capeknya itu. Tidur nanti sehari mungkin dihitung 24 jam itu turunnya kadang mek 2 jam gitu mereka. Sisanya untuk wirid, untuk sholat, untuk ngaji Quran, untuk ngajar, keliling masjid, mushola dan seterusnya. Wala yatakallama illa fi hajah.
tidak ngomong, tidak ngucap kecuali kalau ada perlu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, benar-benar, dan beriman dengan adanya hari akhir nanti, pertanggungjawaban, maka hendaknya dia menunjukkan kalau dia itu betul-betul beriman. Caranya bagaimana? Caranya tidak ngucap, tidak ngomong kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Tidak keluar dari lisannya kecuali ayat-ayat Al-Qur'an, tidak keluar dari lisannya kecuali zikir, tidak keluar dari lisannya kecuali nasihat-nasihat. Nilainya itu pahala, ganjaran, begitu positif. Api-api tok. Auliyasmut, atau kalau memang tidak bisa mengucapkan yang baik, ya yang banyak diem begitu biar selamat. Bukan banyak komentar seperti zaman kita ini, semua orang komentar di media sosial kabeh ya. Sing ngerti, sing tidak ngerti, kabeh ngomong. Yang tidak ngerti politik ngomong politik, yang tidak ngerti agama ngomong agama. Ya. Akhirnya ya ini yang kita lihat sekarang ini tidak karuan akhirnya ya, semuanya komentar, yang bukan bidangnya komentar. Nah, kalau mau selamat yang banyak diem, tidak ngomong kecuali di situ ada pahala atau memang butuh. Oh berarti tidak oleh ngomong Bib, ya ndak, ya ngomong ya. Nah, sampai nang warung ini masa meneng-menengan ya. Bingung mau apa itu kopo ya, nang pom bensin misalnya. Nah ini kan harus ngomong. Ya pertama kau bertalit misalnya, ya mau tidak mau ini kan hajat, ini kan keperluan, kita harus ngomong 10.000, 15.000. Nah, ini untuk keperluan. Atau ada tamu di rumahnya, ya tidak meneng-menengan, tamu diajak ngobrol, ya kapan datang, gimana perjalanannya, begini, ya apa keluarganya sehat, omong. Nah, itu kan nilainya pahala semua. Atau ada orang tuanya di rumah, ya diajak omong, ya jok meneng. Ya, artinya ada hal-hal yang dianjurkan untuk ngomong. Yang terakhir, wala yukhalita ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faedah. Ndak kumpul ambek menungso kecuali kalau kumpul dengan dia itu kita mendapatkan manfaat. Kita hidup ini yang kita kumpulin ndak banyak sebenarnya. Ya wong-wong ikut tok wis, ndak ono maneh. Sehari-hari ini yang kita kumpuli ya orang-orang itu udah ada lagi, kena dihitung lah orang-orangnya. Nah sekarang mau kita kelompokkan mereka ini, mulai ujung sampai ujung, sing tak temoni bendino iki sapa ae. Kita lihat fulan 3-5 orang ini lek kumpul mereka ini apa isinya? Oh di warung misalnya, oh bahas misalnya doro misalnya, atau bahas apa misalnya. Ono faedahnya tidak ada, manfaatnya tidak ada, ya dikurangi pelan-pelan. Loh, berarti tidak boleh kumpul sama mereka, boleh, tapi jangan menghabiskan waktu dengan mereka. Kenapa? Karena umur ini jalan. Nah kita ini sekarang umur berapa? Ada yang 40, ada yang 50. Loh tapi ngenteni apa? Masa kami di warung terus? Kan begitu, dikurangi sedikit-sedikit. Untuk apa? Diganti yang baik-baik. Ditambahi zikirnya misalnya, ditambahi bacaan Qur'annya, ditambahi sholawatnya, begitu untuk persiapan. Tapi ada orang-orang yang ketika kita duduk bersama mereka, kita dapat ilmu, kita dapat pahala, kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lek ketemu wong-wong model ngono ojo prei. Jangan libur. Lek nang warung libur ndak apa-apa. Karena sampai ndak oleh pahala di kono. Tapi kalau pengajian libur, nah ini yang masalah ini. Ya kan kadang-kadang kita ada apa alasan yang remeh, kadang-kadang majelis-majelis seperti ini kita tinggalkan. Padahal di situ kita mendapatkan ilmu, di situ kita mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek ndak jagongan sedino, kadang-kadang orang itu berat. Ya, sumpek. Atau ono sing kurang di dalam hidup ini, ada yang kurang apa ya? Oh, ndak jagongan mang. Ya, ndak main sekak mang rek, ndak main kartu, ndak lungguh di warung mang.
Atau dia ke warung kanca-kancane ndak ono kabeh. Nah, ndi kabeh arek-arek iki. Sumpek. Nah, ini kebalikannya seharusnya. Lek pengajian prei sumpek. Lek warungnya sepi seneng seharusnya. Lek saiki pengajiane prei seneng. Apalagi kalau penutupan. Wah, rame sing teko. Kenapa? Kok pengajiannya ditutup? Nah, karena itu orang yang kita kenal ini, yang kita sering kumpul setiap hari, kita nilai mana yang memberikan faedah, mana yang memberikan ilmu, mana yang memberikan pahala, kita jaga. Ya, jangan sampai luput begitu kalau sudah datang waktunya. Adapun orang-orang yang artinya tidak memberikan pahala, kumpul bersama mereka, ya wis mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali untuk ngilangno sumpek. Tidak ada masalah. Tapi kalau ben bengi atau ben sore 1 jam 2 jam ini kan umur akhirnya hilang. Yang hilang itu adalah apalagi isi majelisnya itu mengandung dosa, ngerasani wong, ya mensifatkan misalnya perempuan sampai menimbulkan syahwat. Nah, ini beda lagi ini. Malah harus ditinggalkan majelis-majelis seperti. Kenapa? Karena di situ kita panen dosa, itu panen pahala, panen dosa. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba-hamba yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.